Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Anjeli, NPM 1831020121 dari Prodi Studi Agama kelas B, UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Rekonstruksi Maskulinitas, Menguak Peran Laki-laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu gender? Gender secara literal berasal dari bahasa Latin yang berarti jenis kelamin. Pemahamannya, gender ini diidentifikasikan melalui perbedaan peran di antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia tertata dalam bangunan masyarakat patriarkis, yakni ditunjukkan untuk pelabelan keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Ideologi patriarki ini merupakan salah satu bentuk dari ideologi hegemoni, yaitu ideologi yang membenarkan penguasaan suatu kelompok dari kelompok yang lain, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan kelas ekonomi. Pada keadaan seperti ini nih, laki-laki itu diberikan posisi sebagai pahlawan terhadap perempuan dari berbagai sektor kehidupan. Salah satu yang menjadi prinsip pokok dalam ajaran agama Islam sendiri itu tidak adanya perbedaan di antara manusia, baik itu secara jenis kelamin, secara negara, bangsa, suku, ras, dan keturunan. Semuanya itu berada dalam posisi yang sejajar. Perbedaan yang harus digarisbawahi itu hanyalah terletak pada pengabdian atau ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kaum terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kaum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat." Di dalam Quran surat Al-Hujurat sendiri dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, kembali ke pembahasan yang pertama tadi, ketika hubungan antara individu itu didominasi oleh ideologi hegemonis, maka kelompok yang tertinggal atau bisa dikatakan tadi kaum perempuan itu sulit dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dengan begitu, sistem demokrasi ini harus dilakukan perubahan. Dengan seperti itu kan kaum perempuan itu menjadi tertinggal, tidak bisa mengoptimalkan keinginan dan harapannya. Dengan begitu, adanya sistem demokrasi serta membentuk paham individualisme, maka usaha perubahan tata masyarakat diatur ulang ke dalam hubungan yang tidak membedakan antara individu satu dengan individu lain, baik secara latar belakang, ras, agama, dan kelas ekonomi. Dalam konteks hubungan gender, muncul perluasan hak perempuan sebagai manusia bebas dan merdeka atas kesamaan hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Melihat kemajuan akan hak perempuan tercapai sejauh ini, namun harus diakui jika budaya patriarki belum sepenuhnya hilang dari kebiasaan masyarakat modern saat ini ya. Tata masyarakat patriarki ini cenderung meminggirkan posisi perempuan. Dapat kita ambil salah satu contohnya itu ketika dalam pengambilan keputusan. Itu biasanya perempuan itu cenderung dinomorduakan, dikotakan ke dalam batasan, dibatasi haknya untuk memutuskan suatu keputusan. Nah, seharusnya tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki, karena
perempuan juga itu memiliki hak untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan. Nah, dalam konteks hubungan gender, muncullah perluasan hak perempuan sebagai manusia yang bebas dan merdeka atas kesempatan untuk memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki. Maka dari itu, dari pihak kaum laki-laki pun itu harus memiliki peran untuk menyetarakan gender, menyetarakan hak antara perempuan dan laki-laki agar kaum perempuan tidak selalu tertinggal. Kita bahas mengenai maskulinitas. Maskulinitas ini merupakan sebuah konstruk kelaki-lakian terhadap laki-laki, di mana seabrak nilai yang ditujukan ke kaum laki-laki sebagai patokan untuk bisa menjadi seorang laki-laki yang ideal. Seperti misalnya laki-laki harus cool, laki-laki menurut Barker, sebagaimana yang dikutip oleh Demartoto, secara umum nilai-nilai yang diutamakan dalam maskulinitas itu adalah kekuasaan, kekuatan, aksi, kendali, kemandirian, kepuasan diri, dan kerja. Sebaliknya, hal yang dipandang rendah adalah masalah dan anak-anak, di mana hal-hal tersebut itu dinilai sebagai sifat feminim. Dalam perjalanan hidupnya, laki-laki tuh harus mengikuti alur kelaki-lakiannya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki, seperti yang diungkapkan oleh Alimi 2004 bahwa orientasi kehidupan laki-laki dan perempuan dikotak-kotakan ke dalam maskulin dan feminim. Jika laki-laki, maka laki-laki harus maskulin, dan jika perempuan, maka perempuan harus feminim. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hal yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki untuk merealisasikan kesetaraan gender itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah terhadap responsif gender. Selama ini kan kebijakan pemerintah itu masih cenderung bias gender. Banyak kebijakan yang lahir tanpa memperhitungkan aspek dari laki-laki maupun perempuan di dalamnya. Salah satu contohnya itu kebijakan revolusi hijau, di mana kebijakan tersebut itu telah memarginalkan perempuan dari segi ekonomi. Dalam bidang gender itu sendiri, kebijakan pemerintah selama ini nih masih tertuju pada peningkatan kualitas diri perempuan. Namun masih sangat minim kebijakan untuk mendorong laki-laki agar ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih responsif gender. Lalu cara yang kedua bisa melalui pemanfaatan media. Media merupakan properti yang sangat ampuh ya dalam bentuk opini publik. Berbagai penelitian gender terkait dengan media selama ini mengungkapkan bahwa dalam media masih banyak yang bias gender. Hampir semua seperti iklan rokok, sinetron, film, bahkan video klip itu tidak melepaskan diri dari belenggu gender. Permasalahannya itu sekarang bagaimana kita bisa mengarahkan media agar bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dari apa yang dipahami oleh halayak banyak. Halayak itu biasanya menghadirkan persepsi yang baru mengenai maskulinitas yang diharapkan mampu mengubah pola pikir laki-laki. Dari pemanfaatan media ini dapat diharapkan tidak ada lagi bias gender yang menuntut laki-laki untuk mewujudkan tipe laki-laki idealnya. Lalu yang ketiga, bisa membentuk kelompok atau organisasi laki-laki pro gender. Pembentukan kelompok ini diharapkan dapat menjaring laki-laki yang belum tersentuh dengan wacana ini, mereka praktekkan. Lalu yang keempat, melalui tafsir agama yang lebih moderat. Masyarakat Indonesia sendiri, meskipun bukan sebagai negara agama, namun masih menjadikan agama sebagai landasan pemikiran mereka. Menampilkan pemahaman yang lebih moderat mengenai relasi laki-laki dan perempuan dapat merubah persepsi dan perilaku laki-laki sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih damai. Sekali lagi, perlu adanya kesamaan sikap antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kesetaraan gender.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.